Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Selamat sore. selamat sore juga. Perkenalkan, nama saya Fani Salina Meggy dan partner Saya Diri Nugroho. Di sini kami ingin melakukan uji salah satu poin SKU penegak pendidikan laksana, yaitu Melakukan olahraga yang kita bisa selain berenang. dan kami memutuskan untuk menguji dengan olahraga catur. Jadi catur itu adalah olahraga, salah satu olahraga yang dimainkan oleh dua orang saja dengan papan dan tidak. Untuk bermainnya sendiri itu ada sarana dan prasarananya, yaitu Yang pertama yang kita butuhkan untuk bermain catur adalah papan. Papannya sendiri itu terdiri dari 64 peta, dan petanya itu memiliki warna yang berbeda, yaitu gelap terang atau hitam putih, yang memudahkan pemain untuk membedakan setiap petanya. Kemudian peta sendiri itu terdiri 8 peta horizontal dan 8 peta vertikal. Selain papan catur, kemudian juga ada bidak. Bidak sendiri itu terdiri dari 16 buah bidak, yaitu 8 pion, kemudian dua banteng, 2 banteng, ya. 2 kuda, 2 gajah, kemudian menteri atau ratu, dan juga raja. Ya. Kemudian tidak yang pertama itu ada pion. Pion sendiri ini letaknya paling depan, Jadi dari 8 buah. jadi dari belakang dua, dan bergeraknya itu hanya satu atau dua langkah saja. Bergeraknya itu hanya ke depan, tidak bisa ke belakang. Dan dia kalau mau makan tidak lawan itu harus diagonal, Menyambi ke kanan atau ke kiri. kanan atau ke kiri. Saya mau makan seperti ini. Bergeraknya pun juga kalau dia makan itu hanya bentuknya diagonal. Dia jalannya diagonal itu untuk makan ke lawan. Jadi kalau mau bergerak tanpa makan itu hanya bisa ke depan, entah satu langkah atau dua langkah. Tetapi dalam papan catur ini kan ada garis pembatas antara kedua belah pihak ya. Dalam bergerak itu pion sendiri bergeraknya hanya bisa satu langkah saja untuk saat melewati garis batas ini, tidak bisa dua langkah, hanya satu langkah saja. Jadi setelah melewati garis ini hanya bisa berlangkah ke depan. Ya. Kemudian di papan catur sendiri, dalam permainan catur sendiri itu kan ada dua warna beda ya, hitam dan putih. Dalam permainan catur sendiri itu permainan dimulai itu dengan tidak warna putih untuk terlebih dahulu berjalan ya. Jadi kalau mau mulai permainan itu tidak putih harus berjalan baru hitam. Seperti itu peraturannya. Kemudian yang kedua ada Benteng. Benteng sendiri terletak di sebelah kanan dan kiri di pojok. Kemudian untuk pergerakan benteng sendiri yaitu horizontal atau vertikal. Benteng hanya bisa bergerak lurus ke samping atau ke depan saja. Namun, jika di depan benteng ini masih ada bidak lain, benteng tidak bisa bergerak. Hanya bisa bergerak jika sudah tidak ada bidak lain seperti ini. atau di depannya kosong ya. Ya. Dan jalannya pun bebas, bisa satu dua langkah atau dua ujung, yang pasti horizontal atau vertikal, dan tidak ada yang bergerak di depannya. Kalau makan pun ya bergeraknya horizontal atau vertikal. Kemudian apa lagi? Kemudian yaitu kuda. Kuda terletak di sebelah kanan dan kiri benteng. Kemudian untuk pergerakan kuda sendiri yaitu membentuk huruf L seperti ini, 1, 2, kemudian bisa ke kanan dan ke kiri. Atau mungkin dari depan bisa ke belakang, 1, 2 ke kanan atau ke kiri, atau juga bisa 1, kemudian 2 langkah ke belakang atau ke depan. Yang penting membentuk huruf L. Ya, tidak bisa diagonal atau maju juga. Bisa maju mundur tapi bentuknya Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian yaitu gajah. Gajah terdapat 2 juga, berada di sebelah kanan dan kiri dari kuda. Untuk pergerakan gajah sendiri yaitu diagonal ke samping kanan atau ke samping kiri.
Jika gajah terletak pada petak berwarna putih, dia juga harus bergerak pada petak warna putih. Hanya bisa bergerak pada petak warna putih saja. Dan dia benar Ya. bisa maju. Dan pergerakannya juga harus tidak boleh dihalangi oleh bidak lain. Harus kosong ya. Ya. Seperti ini bisa ke situ. Maju mundurnya pun juga melarangnya itu bebas sama seperti banteng dan badan tidak bisa satu atau dua langkah atau dari ke ujung juga bisa. Bahkan dia benar sesuai dengan Dan tidak dia menghalangi. ya. Selanjutnya Yaitu ada ratu atau menteri dan juga raja. kalau raja hitam itu terletak di petak putih dan raja itu terletak di petak hitam. Jadi di sini itu sejajar raja lawan dan raja dari pihak saya itu apa sejajar ya, ratu atau menteri sendiri juga sama seperti itu. Untuk pergerakannya sendiri itu ratu bebas bisa maju mundur ke depan ke belakang atau diagonal atau horizontal atau vertikal. Yang pasti dari semua pion ini atau perwira di belakang sini itu semuanya bisa dilakukan oleh menteri atau ratu. Dan jumlahnya pun tidak terbatas, bisa satu, ada dua atau ujung. Jadi di sini tuh tidak ratu atau menteri itu memang pergerakannya tuh banyak ya, memang spesial. Kemudian ada raja. Raja itu sama seperti ratu atau menteri, pergerakannya pun bebas. Tetapi hanya bisa satu langkah saja dalam bergerak. Ya satu langkah ke depan, ke belakang, diagonal atau horizontal atau vertikal. Kali kamu sama seperti kemudian apa lagi? Kemudian saya akan menjelaskan, saya dan teman saya akan menjelaskan situasi yang didapat dalam permainan catur. Dalam permainan catur sendiri itu yang namanya kan bertanding, dan itu ada menang dan kalahnya. Dan caranya menang itu Cara yang menang itu kita harus mengikat atau sepakat raja lawan ya. Iya, raja lawan. Ya, jadi di sini kan fungsinya ada raja pada setiap saya atau lawan saya itu ya untuk Sekat. biasanya untuk bisa menang dulu dengan sekat Atau sepakat. Ya. Contoh situasinya seperti apa Kak? Coba ini contohnya. Contohnya tadi di sini. Ya, Kemudian pergerakan ratu bergerak ke sini. di sini ya. Ya, dan juga benteng di sini. Ini situasinya namanya skakmat. Lawan saya itu menang karena raja saya ini tidak bisa bergerak. Kalau ke kanan atau ke kiri itu bisa dimakan benteng. Kalau maju ke depan, entah maju ke depan atau ke diagonal kanan dan kiri bisa dimakan satu. Di sini posisinya berarti saya yang kalah, dia yang menang. Saya di skakmat. Kemudian ada situasi Yang promosi. buah promosi. Jadi pion ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu kenapa jalannya hanya ke depan saja, tidak bisa ke belakang. Jadi pion itu fungsinya kan maju ke depan. Ke depan ini kan melewati garis melalui satu langkah terus jalan lagi sampai ujung sini, ujung petak lawan itu untuk melakukan buah promosi. Jadi dalam permainan catur, misal pionnya ini, bimbul ini sudah sampai ujung petak saya, dia bisa request pionnya tidaknya dia yang untuk saya ambil ya, mau diganti. Salah satu ini saya sudah mengambil benteng dan tidaknya dia, pionnya sudah sampai di ujung ini, dia mau ganti untuk yang apa? Misal tukar benteng. Untuk benteng bisa. Di sini berarti yang sudah saya sita diganti dengan bunga. Dan ini bisa digunakan seperti pada saat awal sebelum dimakan, bisa juga sesuai fungsinya. Kemudian ada situasi Pentasan.
dan pasang ya. Jadi contohnya seperti ini. Yang saya di sini. Di sini. Dan pion lawan itu bergerak 2 petak ke depan kan sejajar. Dan terus pion saya ini bisa melakukan pasang dengan bergerak diagonal. Padahal kan pion itu kan bisa bergerak diagonal kalau Sudah ada makan. jika ada pion lawan kan. Kalau mau makan kan kalau jalannya kan diagonal. Tapi ini nggak ada pion lawan. Nah ini namanya pasang. Kalau bagi pemula biasanya masih begini situasi ini ya. Kemudian selanjutnya itu ada rokade. Rokade itu posisinya seperti ini. Jadi rokade itu dilakukan oleh raja dan benteng. Fungsinya itu untuk melindungi raja ya. Dan itu dilakukan waktu nggak ada ancaman. Jadi dilawannya pas nggak ada ancaman, kalau raja itu disekat dan tidak ada penghalang ya, seperti ini. Dan rokade itu bisa dilakukan misalkan di benteng posisi ini raja saya di tengah di belakang. Berarti raja ini bisa dibuat di sini, bentengnya di sini. Itu rokade. Nah, terus atau misalnya dari ini jaraknya ada 3, berarti ini maaf Pak. Rokade itu baru ingat loh. Ini kan di daerah Pak. Nah, ini rajanya di pojok sini, bentengnya di sini. Terus kalau di sini itu rajanya di sini, bentengnya di sini. Oh, posisinya pas tidak terancam, terus tidak ada gitu. Kemudian ada dalam permainan catur itu kan kita perlu ingat bisa skakmat rajanya tidak bisa digerak kemana-mana karena kan sudah di skakmat ya, sudah tepung gitu. Nah, tapi dalam beberapa pertandingan yang kami lihat itu ada yang namanya bisa menemukan kemenangan atau bisa disebut dengan seri atau remis bahasa dan catur. Remis itu posisinya apabila sudah tidak ada solusi ya, tidak ada solusi untuk melakukan pertemuan. Misal hanya tinggal raja dan raja saja, ini hasilnya seri ya, karena kan sudah tidak bisa raja tidak bisa lawan raja. Jadi kalau hanya tinggal raja ya kita remis seri, misalnya seri tidak menang atau apa. Dan remis itu bisa dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. 50 langkah tapi belum menemukan kemenangan juga. Kemudian 3 kali tetapi kemenangannya itu masih sama saja. Dan ya itu seri. Kemudian selain papan catur dan juga beda, ada juga yang biasa digunakan yaitu jam catur. Jam catur sendiri itu biasanya digunakan dalam pertandingan. Jam catur berfungsi untuk memberi waktu pada setiap pergerakan. Pergerakan kan biasanya dilakukan secara bergantian. Nah, dalam bergantian tersebut itu ada waktunya dan biasanya digunakan jam catur untuk waktu tersebut. Namun dalam permainan biasa itu jam catur jarang digunakan orang-orang karena biasanya orang bermain kan bersantai ya tanpa waktu. Kalau pertandingan itu menggunakan waktu, apalagi di pertandingan acara turnamen catur sendiri juga ada beberapa kategori seperti kategori cepat, lambat, kategori cepat dan kilat itu pastinya menggunakan waktu ya agar bisa menentukan pemenang pada pertandingan di catur itu. Jadi itu saja mungkin penjelasan dari kami mengenai olahraga catur. Kemudian ada kesalahan kata atau maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.